Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Alhamdulillah, wah jumpa lagi kita saat ini sore ini. Gimana Oh, kabarnya Ibu Nur? alhamdulillah Pak, baik. Pak Tri sendiri apa Al- kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya berharap lebih baik. Alhamdulillah, iya Iya, Pak. jangan sekedar baik, saya berharap lebih baik. Oke nih, kayaknya kita hari ini karena waktu kita juga tidak panjang, apa nih yang mau diobrolin oleh Bu Nur dengan saya di Iya sore Pak. ini? Kebetulan ini benar nih Pak. Jadi ada saya ini makin menghubungi Bapak karena ada hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin juga minta mencari bantu solusinya, Pak. Jadi saya ini ada masalah nih Pak ya. Di kelas Ya, ini, di kelas ini saya nih sebagai guru merasa murid-murid saya ini kurang Pak motivasinya dalam belajar. Jadi kayak cenderung mereka tuh untuk jadi saya tuh bingung tuh bagaimana saya mau menyampaikan agar hasilnya itu maksimal sedangkan di ketika proses pembelajaran itu masih agak kurang Pak semangat mereka untuk belajar Pak. oh gitu. Jadi intinya yang mau Motivasi. diobrolin hari ini tentang motivasi ya, Iya Pak. motivasi belajar siswa yang terasa kurang. Mm, iya Wah, Pak. asik seru nih kayak bahasan kita ini nih. Iya. Kalau menurut Ibu Nur sendiri sih, mmm, apa yang menyebabkan siswa itu kurang motivasi belajarnya ini? Kalau di sini kan kebetulan apa ya, kalau dilihat dari lingkungan sendiri, di tempat saya ini mereka ini, karena saya di tempat yang sekarang ini, tempat saya ngajar ini dia nih lingkungannya mereka beraneka ragam mereka. Jadi mereka tuh ada yang sebagai tulang punggung juga sambil bekerja sambil Mhm. sekolah, ada yang memang benar terus mungkin bisa juga dari lingkungan atau rumah mereka, dari keluarga mereka kurang mendukung, itu banyak sih Pak sebenarnya Keluarga. faktornya, heeh, Pak, banyak Oh, faktornya. Jadi itu ya, jadi macam-macam ya. Kalau boleh tahu ini, Ibu Nurnya pelajaran apa ini? kebetulan saya mengajar IPA Pak, di kelas. Pelajaran IPA, Ibu Nur ya. Iya, Jadi anak-anak di sana itu ada juga yang sudah menjadi tulang punggung keluarga, iya, ada juga yang kurang dapat dukungan dari keluarga. iya, macam-macam sih Pak sebenarnya. Bisa juga walaupun di luar daripada itu nggak sepenuhnya karena itu Pak, tapi Mhm. yang anak yang maksudnya yang walaupun dia dari ekonomi yang lumayan pun mereka kayak di kelas tuh kurang semangatnya Pak. Jadi mereka tuh inginnya main, baik kalau diajak sudah mau belajar sudah kayak mereka kayak sudah ogah-ogahan, kecuali Oh, gurunya ngajak cerita baru dia semangat lagi. Jadi mereka tuh kayak malas berpikir gitu nah Pak, motivasi mereka belajar itu. oh gitu. Jadi tetap kurang bersemangat, lebih kalau diajak main justru bersemangat ya. Iya Oh Pak. gitu. Itu ya faktor yang dihadapi sehingga menyebabkan anak-anak terasa kurang motivasi belajarnya. Kalau yang Ibu lihat dengan anak-anak yang menjadi tulang punggung keluarga itu, Ibu Nur lihat bagaimana kondisi sehari-hari mereka di kelas? Kalau di kelas mereka tuh jadi yang penting hadir aja gitu nah Pak. Kayak Mhm, mungkin kayak capek, jadi yang kayak disuruh mengerjakan tuh kayak misalnya dikasih kita guru menjelaskan, dikasih kita mhm. sudah difasilitasi untuk bertanya, mereka tuh lebih kayak tidak aktif Pak. Jadi lebih masih dominan gurunya. Jadi kayak kita selalu mancing-mancing. Jadi proses pembelajaran yang berpusat kepada murid tuh masih kurang terlihat Pak. Kayak gitu. Oh, jadi, nampak sekali dari gaya mereka yang hanya sekedar ingin hadir saja gitu ya? Iya, ingin hadir, kurang bertanya, kurang kalau dalam diskusi, kayak kurang kurang apa ya, kurang saja gitu nah Pak. Kayak jadi kayak Mhm. gurunya tuh kayak kita yang jadi berperan aktif, kita terus yang mancing-mancing kayak gitu Pak. Jadi kita nggak Jadi bertanya dia lempem kayak itu. iya iya iya. Kalau kita diam, tambah diam juga Iya, itu anak-anak. gitu Pak. Sangat bergantung dengan kita. Iya. Kalau dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Nur tadi, anak yang kurang mendapat dukungan keluarga tadi, kalau kehadirannya di sekolah, apa bagaimana itu? Saya bisa ngomong kurang dukungan dari keluarga tuh karena gini, karena dari yang anak-anak yang motivasinya sangat kurang, itu kan sudah saya lakukan pemanggilan wali sebagai guru, sudah bekerja sama dengan wali kelas, anak-anak tersebut sudah dipanggil orang tuanya, di CND. Oke, Tapi jadi katanya sudah tapi kemudian sebenarnya bukan kurang mendukung sih Pak, tapi kayak orang tuanya, saya sudah pasrah nih Bu, anak saya sudah saya suruh belajar, saya ini tapi nggak mau nurut Bu kayak gitu. Nah, kayak bukan nggak orang mendukung sih, lebih tepatnya tuh orang tuanya tuh sudah pasrah untuk
agar mereka tuh bukan maksa sih, meminta anaknya tuh agar termotivasi belajar juga atau apa. Jadi mereka tuh mungkin juga kata mereka wali muridnya tuh ngomong kalau apa mungkin faktor dari terlalu sering main handphone, apa dan sejenisnya Iya. macam-macam kan. Oh, gitu. Dari jawaban Ibu Nur tadi berarti Ibu sudah melakukan, proses awal ya, Iya, mengidentifikasi, mengenali mereka, sebab-sebabnya ya. Jadi dari situ bisa menyimpulkan, beberapa alasan mengapa siswa, cenderung kurang termotivasi. Oke, kalau begitu menurut Ibu Nur sendiri nih, siswa yang memiliki motivasi belajar yang baik itu bagaimana kalau menurut Ibu Nur sendiri? oh, kalau menurut saya motivasi belajar baik, yang pasti dia akan berperan aktif dalam proses kegiatan pembelajaran, Pak. Mereka fokus di situ, terus Oh, mereka fokus. mereka fokus di proses pembelajaran, mereka aktif. Mhm, Kan IPA kan mhm. kebetulan kan praktikum nih, jadi mereka sangat bersemangat untuk melakukan percobaan, walaupun meski terus kemudian Mhm. pada penyampaian materi, penyampaian LKPD dan lain-lain ketika tidak praktikum, mereka tuh lebih apa dominan mengerjakan LKPD-nya itu berdiskusi. Jadi tidak tidak hanya kayak sudah biar kawannya aja yang mengerjakan. Itu sih Pak menurut saya siswa yang motivasinya cukup tinggi untuk belajar Pak dalam kelas. Jadi keren ini ya. Jadi Iya. kalau menurut Ibu Nur tadi, siswa yang termotivasi belajar tuh mereka aktif, menunjukkan fokus ya dalam belajar. Ketika praktik mereka juga terlibat langsung Iya dan Pak. dalam diskusi nanti lancar ya. Iya Pak, benar. Jadi sangat sangat berpihak pada murid, tidak Nah, tergantung kepada kita sebagai guru. iya Pak. Oke. Jadi Mmm, apalagi Bu? Iya? Jadi tuh saya sebenarnya itu Pak ya, itu yang seperti itu kan sudah muncul nih satu 2 anak-anak yang kayak gitu. Nah, tapi saya menginginkan Mhm. tuh sebagian besar mungkin dari 100% tuh saya menginginkan tuh meskipun tidak 100% semuanya motivasinya sama, minimal kata saya Mhm. 80% apa 90% lah. Tapi ini sedangkan ini kejadiannya di lapangan cuman dari itu mungkin yang lebih aktif, yang lebih motivasinya tinggi untuk belajar cuma 20%, 80-nya ya ngikuti alur saja Pak. Yang 10-nya lebih parah lagi, mungkin dia sudah lelah kayak tidur-tidur di meja yang kebaca itu, Pak. Oh, berarti, dari analisa Ibu Nur di awal ini, di kelas itu yang justru, termotivasi belajar itu sangat sedikit ya, Iya, suasana Pak. belajar di kelas itu, siswa itu sangat kurang dan ukuran perkiraan 20%, sedangkan 80%-nya kurang, Rempong, sangat iya, Pak. kurang. Heeh, Kalau yang tidur juga ada itu, Bu? tidur kalau tidur mungkin masih segan ke Oh, gurunya jadinya nggak berani kali ya, Pak. iya, Cuman kalau heeh, terlihat kayak lelah kayak itu ada, Pak. lelah ya. Jadi bisa masuk kategori kurang peduli juga ya dengan Iya, Pak. pembelajaran. Oke. Harapan Ibu Nur, harapan Ibu Nur sendiri, siswa itu harusnya mau bagaimana biar termotivasi belajarnya itu? Kalau harapan saya kan tadi semuanya dari berapa persen itu minimal cuma 90% mereka termotivasi belajar yang tinggi, mereka Oke. berperan aktif dalam pembelajaran dari 90% itu. Mhm. Kemudian mungkin saya juga bisa melihat apa mungkin saya introspeksi diri sebagai guru, apa kesalahan itu terjadi pada saya atau kegiatan pembelajaran saya yang sangat membosankan sehingga mereka seperti itu. Jadi saya mungkin sekarang mulai ini Pak, mulai apa berpikirlah mencari cara untuk agar motivasi belajar anak itu naik kembali Pak, gitu. Naik Seperti kembali ya. Jadi bukan hanya dari kita memikirkan siswa, tadi yang disampaikan oleh Bu Nur tadi bisa juga faktor mengkoreksi diri sendiri ya iya sebagai Pak, guru, mhm. dari pembelajaran ya, dari pembelajaran. Mungkin itu juga yang harus diubah kata Ibu Nur ya. Kalau seandainya Ibu Nur berhasil membuat motivasi belajar siswa itu jadi bangkit kembali 80%, 90%, bagaimana kira-kira perasaan Ibu saat itu nanti bila tercapai? Oh, tentunya saya akan sangat senang nih Pak kalau sampai itu karena ketika siswa walaupun seandainya kita nih guru, motivasi kita mungkin dalam ketika mengajar mungkin kita lagi keadaan yang kurang motivasinya kurang tinggi dalam mengajar, ketika Hmm. anak udah mereka semangat pasti gurunya akan ikut semangat juga Pak sebenarnya. Jadi itu saya benar-benar berharap pasti akan sangat senang kalau motivasi belajar mereka memang benar-benar cukup baik untuk dalam kegiatan pembelajaran mereka Pak. Iya, oke. Jadi kalau murid lihat murid semangat-semangat itu senang, wah kita juga pastinya terbawa ya, Iya Pak, ikut benar. lebih semangat ya. Bahkan tidak mungkin mungkin nanti di banyak variasi nantinya ya. Oke, dari tadi nih kita sudah menganalisa, sebab siswa, terus ciri-ciri siswa yang kurang motivasi belajar itu apa,
Kita juga sudah tahu kondisi kelas Ibu Nur bagaimana tadi, ternyata masih 20% yang aktif motivasi belajarnya, dan kita juga tadi sudah mendengarkan harapan Ibu Nur, siswa itu bagaimana sebaiknya dalam belajar, agar terbangun motivasinya. Sekarang langkah-langkah yang perlu Ibu Nur lakukan kira-kira apa nih biar dapat membantu siswa termotivasi belajar ini? Kalau langkah-langkah, jadi setelah saya ngobrol dengan Bapak nih, alhamdulillah saya dapat inspirasi nih Pak. Jadi yang pertama Mhm, memang mungkin saya memang akan bekerja sama dengan guru BK dulu. Mungkin saya menganalisa untuk menganalisa lebih lanjut anak-anak yang guru BK. mungkin yang motivasinya sangat kurang. Kemudian yang kedua, Mhm. saya merubah gaya proses mengajar saya. Jadi rancangan pembelajarannya yang lebih inovatif, yang lebih menarik, sehingga anak itu tidak merasa bosan di pembelajaran Oke. saya, mungkin itu Pak. Yang Oh, dua itu yang paling akan saya tekankan Pak. Jadi RPP-nya itu benar-benar yang dari kegiatan praktikumnya, RPP, ataupun mungkin mhm, kondisi belajarnya juga saya masih kurang kali Pak ya. Jadi saya kurang keluar, mhm. mungkin bisa saya kombinasi belajar di luar kelas atau seperti apa Pak, sehingga mereka tuh lebih beraneka, jadi beraneka ragam kan. Jadi tidak membosankan bagi mereka. Mungkin langkah-langkahnya kalau saya yang akan saya terapkan terlebih dahulu itu, Pak. Oke. Jadi akan mencoba berkomunikasi dulu dengan guru BK, agar Ya, guru BK juga membantu dalam menggali ya, menggali, ya, berdiskusi. potensinya, diskusi Berdiskusi. ya, Iya, kita ya sebagai guru. saya dengan guru BK jadi diskusi. Jadi oh Oke. anaknya seperti ini sini. Jadi kami mempunyai Mhm, solusi. Oh, anak itu harusnya kayak gini kan. Siapa tahu saya emang mungkin kurang mengetahui karakter mereka atau gimana. Jadi kan mau iya. berdiskusi mencari solusi sama-sama untuk agar mereka tuh tetap semangat atau gimana Pak. Jadi sehingga mereka ada kerjasama di antara saya dengan guru BK untuk Oh. menaikkan emosi mereka untuk agar tetap semangat itu ya Pak. Gitu sih. Heeh, jadi kita bisa gali lebih dalam bersama guru BK dengan Iya Pak. pengalaman dari guru BK itu ya. Iya Pak benar. Keren itu, keren sekali Bu idenya itu. Dengan berkomunikasi dengan guru BK setidaknya sudah punya data dan kita juga bisa sharing dengan mereka apa yang harus kita lakukan ya. Iya Pak. Kalau RPP yang tadi tuh mau me membuat satu kegiatan belajar yang menarik nih, agar anak tidak bosan di dalam RPP tersebut, dan entah itu media ya, strateginya. Kira-kira yang paling, enak dan enjoy dilakukan oleh Ibu Nur, metode apa atau strategi seperti apa itu? Kalau saya, karena IPA emang yang paling nyaman saya yang pendekatan saintifik, Pak, dengan praktikum, percobaan. Jadi yang terus kemudian kalau dia pas, setelah praktikum ya mungkin sama menggunakan Infocus dan lain-lain, mereka pakai LKPD, Mhm. diskusi, mereka bisa mungkin mereka tampil untuk presentasi itu kalau untuk penyampaian materi atau, untuk mengkomunikasikan dari hasil percobaan. Mungkin seperti itu, Pak, kalau IPA, Pak. Praktikumnya itu apa ya, pengemasannya biar lebih menarik, biar lebih anak-anak lebih enak dalam materi yang dibahas nih, misalnya materi terdekat apa kira-kira ini? Oh, kok Materi misalnya nih materinya ekosistem nih, mungkin kalau percobaannya ah, larinya langsung ke lapangan berarti Pak. Berarti mungkin kalau yang lebih lapangan ya, menarik, mungkin yang lebih menarik nanti ke depannya saya akan mencoba mengajak mereka ke luar lapangan untuk meneliti. Kebetulan kan di sekolah ada misalnya kayak mhm, peternakan ikan dan lain-lain. Jadi ada bisa oh dilihat ada dari ikan situ. ya? Jadi Oke, mungkin bisa dilihat dari situ Pak mungkin nggak? Ya Pak ya? ekosistem. Ya, Jadi di lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar sekolah sendiri mungkin saja. Jadi dia nggak di dalam kelas terpaku di dalam kelas ataupun cuma di laboratorium saja, Pak. Kalau itu, Pak. jangan hanya di kelas, tapi diajak keluar untuk mengeksplor Iya, ekosistem yang iya, sebenarnya. Pak. Beraneka Wah, ragam. menarik gitu ya. Jadi siswa satu kelas diajak, keluar kelas, kemudian mengeksplor keadaan, Iya, gitu ya? jadi lebih berdiferensiasi lah mungkin bahasanya, Pak ya. Oke. Jadi yang mereka yang ingin langsung yang berdiferensiasi, saya juga akan memberikan wadah bagi mereka yang mungkin memang Mhm, kondisinya mereka minat belajarnya pada hari itu mungkin hanya di praktikumnya waktu misalnya hanya di laboratorium ya nggak apa-apa. Jadi kita beraneka mhm. ragam sesuai minat mereka Pak, agar mereka jadi mereka termotivasinya tinggi Pak. Jadi jangan hanya Iya. datang dari saya, jangan minat belajarnya tapi datang dari mereka gitu Pak. Rencana Ya, saya keren seperti itu, itu. Bu. Jadi di tetap ada di dalam lab, kemudian di luar sekolah, di dalam ekosistem yang asli juga anak-anak tereksplor. Jadi tetap kita praktekkan 2 itu ya dari Bu Nur Iya. tadi ya. Kalau anak-anak masih sudah ada yang merasa cukup di dalam lab, ada yang masih butuh keluar, kita ajak, kita dampingi Iya, lagi ya. Pak. Ya, Ya, yang di dalam lab kan mudah-mudahan bisa lihat dari video mungkin kali, Pak, ya, bisa bisa nah, kan bisa iya, melihat dari YouTube dan lain-lain, mereka bisa dapat informasi dari mana saja, Pak, mungkin. iya betul betul. Jadi
isi konten-konten yang kita siapkan dalam pembelajaran itu bukan hanya di kelas, tapi di luar kelas, kemudian kita juga tampilkan video ya, Iya, dalam Pak. pembelajaran yang tentunya mau menarik ini ya, yang Iya, Pak. disiapkan ya, Bu, ya. Iya iya, Pak. Wah, Semoga keren. berhasil ya, Pak, ya. Doakan, Pak, ya, semoga berjalan lancar, heeh. Insya Allah itu saya yakin itu berhasil, Bu, Nur. Heeh. Nah, kira-kira, waktu terdekatnya itu kapan itu, Bu, ya? Kalau untuk waktu terdekatnya, setelah paling nih, ini kan udah menjelang anu nih, akan puasa. Habis puasa ini kan udah pembelajaran aktif nih. Jadi habis habis Menjelang awal puasa ini, Pak, langsung mungkin minggu depan, bukan minggu oke, depan kan jadi libur. ada Iya, langsung, Pak, libur awal rencananya. puasa ya? Nah, Oke, mumpung ada berarti waktu libur itu kan persiapkan RPP-nya semuanya jadi bisa. RPP ya, ini disiapkan pertama kali Iya, ya? Pak, Oke, berarti langkah awal Ibu Nur mempersiapkan RPP terlebih Iya, dahulu, Pak. menyusun menyusun dan mengisinya dengan kegiatan, kemudian, Mhm. baru menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Iya, RPP Pak. tadi ya? Benar, Pak. Oke, kelas yang terdekat itu sudah juga, Kelas ya, Pak. akan diperhitungkan ya, kondisi siswanya juga berarti Bu ya? Iya, Pak, benar. Kelas 8 Oke. tuh. Heeh. Oke, ya semoga ini dapat terlaksana dengan baik, Bu. Jadi tadi kita sudah mengidentifikasi masalah Ibu Nur, karena Ibu Nur bercerita bahwasanya siswa ini kurang motivasi belajarnya, dan kita sudah analisis lagi apa sebab-sebabnya. Ternyata anak-anak ini ada yang dukungan keluarganya ada yang kurang, ada yang orang tuanya sudah pasrah nih dengan Iya. anaknya karena tidak tidak bisa lagi diajak atau orang tuanya sudah menyerah nih. Ada juga yang hanya sekedar hadir di kelas ya. Iya, Pak, benar. Kemudian kondisi di kelas ternyata hanya 20% yang termotivasi belajar, itu pun kalau hadir ya, Benar, Pak. kalau tidak bagaimana lagi. Dan harapan Ibu Nur tadi anak-anak bisa antusias, semangat dalam belajar ya. Dan tadi sudah kita bicarakan langkah-langkahnya menurut Ibu Nur pertama akan konsultasi dengan guru BK ya sebelum membuat RPP nanti. Kemudian 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 merancang pembelajaran, memperbaiki RPP. iya, Pak, benar. Oke, Bu Nur. Ya saya berharap dapat terlaksana dengan baik, segera temui guru BK-nya, kemudian juga RPP-nya dibuat semenarik mungkin, Baik, Pak, heeh. pembelajarannya diperbaiki lagi dengan Benar, Pak. berbagai metode yang menarik, Bu Iya, ya. Pak, iya, Pak. Oke, Bu Terima Nur, kasih banyak, Pak, ya, atas saya inspirasi dan juga menunggu kabar baiknya ini. iya, Semoga Pak. hasil dari pelaksanaan itu ya. Iya, Pak, Oke. benar, Pak. Terima kasih banyak, Pak, ya, Iya, akhirnya Bu. setelah Oke. berkonsultasi dengan Bapak, saya mampu mencari solusi dari permasalahan saya sendiri, Pak, ya. Terima kasih, Pak Oke, Tri, ya. sama-sama. Heeh. Yuk, Baik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri.